Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahur Rohmah, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2025 dengan NIM 24105662467 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, Unit Kerja SD Negeri 5 Parakan Kauman. Kita mau tanya, siapa yang tadi pagi sudah melaksanakan kebiasaan anak kita? Bangun pagi, sholat, kita solusikan sholat, kemudian makan bergizi, berolahraga. Tadi pagi siapa yang sholat subuh? Yang laki-laki gimana? Yang laki-laki lupa, bangunnya jam berapa? Setengah enam. Kalau bangun, meskipun kamu sudah kesiangan, silakan langsung sholat. Ya, jam berapapun itu karena kamu kesiangan. Makanya dibiasakan
Sarapan? Sarapan? Belum pada sarapan? Harusnya sarapan ya. Kenapa kita harus sarapan? Harus sarapan dulu sebelum sekolah supaya kita sekolahan fokus. Ya, Fif, kamu sudah sarapan belum? Karena kamu biasanya itu tidak fokus di kelas karena guru-guru itu nyapa, istirahatnya, punya lapar, ya. Dari lupa kamu sudah makan sarapan ini. Supaya ketika pelajaran kamu fokus tidak mengira jam istirahat, nanti jam segini jam segini istirahat, seperti itu ya. Nah, ini apa yang akan kita belajar hari ini? Hubungannya dengan bagaimana kamu mendapatkan makanan kamu. Makanan kamu dimasak. Siapa yang memasak? Kamu masak sendiri. Tangan basutan. Ya. Makanannya itu kan dimasak. Bahan-bahannya sendiri. Sendirinya pakai apa? Iya, mandi. Bagaimana? Apa uangnya yang akan kita pelajari hari ini? Nah, sebelum kita mulai belajar, untuk apa ya namanya? Kita akan bernyanyi dulu. Bernyanyi apa? Bernyanyi lagu nasional. Kenapa kita harus bernyanyi lagu nasional? Untuk rasa nasionalisme kita, supaya kita itu lebih apa namanya punya rasa cinta tanah air. Kalian dari negara mana? Indonesia. Kita harus negara mana? Indonesia. Salah satu caranya setiap bulan ada upacara. Kalau di kelas-kelas setiap hari kita menyanyikan lagu nasional. Sebelum menyanyi lagu nasional, anak-anak sudah tahu karena gini. Kalau dapat cara kepala apa? Silakan mohon kalian untuk berdiri dulu. Berdiri kita nyanyi supaya semangat. Semangat Kevin. Ini gak ada lagunya ya, tapi suaranya dari kalian. Mulai dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Patriot proklamasi.
depan pulpen. Karena kamu kan nulisnya pakai pulpen. Sedangkan kamu sangat pengen untuk membeli permen rasa terbaru yang dulu pernah kamu coba sama sekali. Nah, uangnya kamu cuma 5.000, tapi harga pulpennya 3.000, harga permennya 3.000. Kalau kamu beli keduanya, uangnya kurang tidak? Kurang. Nah, kalau kamu, mana yang akan kamu beli dulu? Pulpen. Kalau kedua, apa yang kamu beli dulu guys? Pulpen apa? Permen? Pulpen. Kalau Sultan? Pulpen. Pulpen. Kalau Bintang? Pulpen. Sarah? Pulpen. Oke, berarti di sini anak-anak sudah mengutamakan kebutuhan kamu dulu. Kamu butuh pulpen, berarti kamu butuh pulpen dulu. Permennya bisa nanti. Kita juga akan belajar tentang kebutuhan dan keinginan. Juga akan sampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kenapa sih kita harus belajar tentang uang dan kebutuhan serta keinginan? Tujuannya satu, supaya anak-anak itu bisa mengidentifikasi jenis dan nilai uang sebagai alat tukar dan alat pembayaran yang sah. Dua, membedakan antara kebutuhan yang sangat dibutuhkan harus segera dipenuhi dan keinginan itu cuma buat kamu senang aja, kalau dipenuhi itu tidak apa-apa. Dan yang ketiga, supaya kamu itu bisa menyusun rencana sederhana tentang keuangan kamu. Kamu tiap hari dikasih uang, tapi jangan dihabiskan untuk jajan kok. Tapi untuk apa? Untuk menanti. Itu supaya kamu bisa merencanakan uang kamu untuk hari itu. Manfaatnya apa? Nanti akan ada kegiatan kelompok simulasi 2 minggu. Manfaatnya itu supaya kamu itu berlatih untuk mengedepankan, mengutamakan prioritas kebutuhan kamu daripada keinginan kamu dengan uang yang nanti akan kita beli. Dan juga kamu akan berlatih menabung. Dan kegiatan yang kita hari ini, yang pertama nanti akan berikan sajian sebuah video. Kita berkenalan dulu dengan uang, kemudian aktivitas kelompok, dan juga ada aktivitas individu. Apa itu uang? Ada yang bisa menyampaikan uang itu apa? Apa itu uang? Uang adalah benda yang kalian lihat setiap hari. Uang itu bentuknya apa saja? Ada yang bulat itu berarti berasal dari apa? Koin. Dari logam, yang benar logam. Ada yang dari kertas, itu uang kertas. Ada yang dari logam. Nah, uang itu digunakan untuk apa? Melakukan pembayaran. Apakah uang itu dianggap sah? Ya, sah. Jika uang itu uang asli. Kalau uang itu uang palsu, maka pembayarannya tidak sah. Ada kan uang palsu bebas? Ada itu uang mainan. Oh, yang kalau uang mainan beda ya? Kan bentuknya juga beda. Tempatnya juga beda. Nah, sebelum ada uang, bagaimana manusia itu melakukan jual beli? Pakai daun, nggak ada pakai daun asmar. Enggak. Bagaimana melakukan jual beli? Ada yang tahu? Dengan cara tukar barang. Apa namanya sistem? Iya. Kita misalnya gini, kita punya beras 1 kilo. Kemudian Indira punya sayur 10 macam. Nah, kita barter. Kita butuh sayur, Indira butuh beras. Maka kita barter. Kita ngasih Indira beras 5 kilo, kemudian Indira membeli sayur 5 macam pada kita. Itu namanya barter. Itu sebelum ada uang. Nah, kalau ada juga yang barter menggunakan barang-barang seperti emas, logam, perak. Tapi itu terlalu sulit, makanya ada yang namanya uang
yang bisa diterima dan dibawa kemanapun oleh masyarakat. Kan nggak mungkin kamu sekolah membawa beras, mungkin tidak. Kamu pengen jajan di kantin, tapi kamu nggak bawa uang, kamu barter sama Pak Yusuf, aku mau beli ini tapi tak tukar pakai beras ya. Kan nggak mungkin kamu sekolah membawa yang namanya beras, itu nggak mungkin. Kita pakai yang namanya uang. Ini yang tadi kita uangnya dapat jenisnya berdasarkan apa namanya bahannya, ada yang dari logam, ada yang dari kertas, uang koin, ada yang apa namanya putih, ada yang kuning. Pernah kau lihat uang warna kuning? Coba aja uang mainan. Atau sudah lumpuhan mungkin ya? Oh diwarnai, enggak? Kita bilang yang logam. Logam. Kalau yang kertas dia ada yang hijau. Hijau itu berapa? Nilainya 20.000. Ini sebagai contoh saja ya. Nanti jelaskan. Ini uang mainan. Ini berapa nominalnya? 50.000. Ini 20.000. Ini 5.000. Kalau yang ini 100.000. Kalau yang ini ada lagi, nah ini berapa? Ini uang edisi khusus 25.000 yang dikeluarkan ketika hari ulang tahun Indonesia. Lalu kasih ini 2.000. Kalian sudah tahu ya nominal. Nah, kita akan berkenalan dulu. Silakan tiap kelompok mengeluarkan bukunya. Kita akan berkenalan dengan yang namanya uang. Kalian boleh mencatat apa yang penting dalam buku ini. Itu. Silakan akan kita putarkan sebuah video di mana kita akan belajar atau mengenal sejarah munculnya uang secara singkat. Hanya dicatat yang penting saja. Atau silakan kalian mengamati dulu saja. Tapi kalau menurut saya yang perlu dicatat, Hukuman itu sangatlah mencerminkan betapa pulang sangatlah dilakukan oleh banyak orang. Para pekerja siang malam dan para tua. Tahukah sejarah dan asal usulnya uang itu sendiri? Dan itu kamu harus tahu. Sebuah kendaraan akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia menemukan kegiatan tukar-menukar. Karena ada umus dan orang berusaha mengikuti kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika dia lapar. Membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya. Maka digunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan digunakan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium yang berarti garam.
Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakan logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin laku, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Hukuman itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah digabungkan oleh banyak orang. Para pekerja siang malam dan para uang. Tahukah sejarah dan asal usulnya uang itu sendiri? Dan itu kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar menukar. Karena dalam setiap orang berusaha mengikuti kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika dia lapar. Membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun, apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu, mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya. Maka digunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan digunakan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakan logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin laku, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Jadi, videonya tentang sejarah uang. Mulai dari tadi awalnya dimulai dengan sistem apa? Yang tadi Bunda sampaikan juga namanya ditukar dengan apa dulu? Ada yang pakai garam. Garam diganti lagi pakai apa? Logam, emas sama perak. Tapi karena kesulitan lagi, makanya dibuat dengan namanya uang kertas yang kita kenal sekarang ini. Kemudian uang itu digunakan untuk membeli apa? Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan juga bisa. Yang
dehidrasi atau kekurangan cairan. Tapi kamu 5 hari tidak jajan boba, 5 hari tidak membeli bakso, itu nggak masalah karena kamu masih makan sehat, masih minum air putih, masih makan sayur, itu tidak masalah karena itu bakso dan jajan-jajanan boba, kemudian es krim itu adalah keinginan, beda. Nah, kebetulan itu ada yang namanya primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Primer contohnya kayak tadi, minuman. Tersier, kasih tambahan, dan itu. Ada yang tersier sekunder yang tambahannya. Tersier itu adalah yang kebutuhan real. Misalnya, aku pengen beli HP keluaran terbaru. Tersier itu ada sama dengan keinginan. Keluaran terbaru, aku pengen beli sepeda motor keluaran terbaru, padahal aku belum boleh main sepeda motor. Masih pakai kok. Nah ini, apa itu keinginan? Nah, keinginan itu ya, jika kamu memiliki, kamu akan merasa senang, tapi itu tidak berpengaruh terhadap kelangsungan hidup kamu. Contohnya, HP terbaru yang sering akan Anda lakukan, nonton game, ya kan? Saya sering nonton game, ya. Nonton bioskop, kemudian beli mainan mahal, pakai yang motor, pakai apa itu mahal. Padahal bisa main yang pakai apa namanya, ini gadget ya, misalnya kayak mainnya layar, pakai biasa aja itu kan keinginan. Apa itu keinginan dan kebutuhan ini kita bedakan di sini. Jangan lupa itu. Manusia memang memiliki banyak keinginan, namun kita memiliki uang yang terbatas. Jadi tidak semua keinginan bisa terpenuhi. Jadi sebaiknya utamakan memenuhi kebutuhan. Sebaiknya uang hasil tabungan tersebut digunakan untuk membeli buku, karena buku merupakan kebutuhan kita saat ini. 5. Kamu tidak bisa mengikuti kegiatan belajar di sekolah jika tidak membeli buku. Dan
Minang. Kalau ibu kalau kita punya uang lebih, setelah kita bisa membeli kebutuhan yang keinginan, bisa kita alokasikan untuk menabung. Kenapa sih kita harus belajar menabung? Karena menabung itu bisa digunakan untuk membeli apa saja bisa. Untuk apa? Menabung itu membeli barang. Bisa untuk membeli barang, mulai waktu, atau bisa untuk kegiatan masa kita. Misalnya, akan kita sempat ya, besok kelas 6 itu nanti akan ada banyak kegiatan. Misalnya ada juga yang namanya karya wisata. Kalian bisa menabung dari kelas 4. Supaya apa? Ketika nanti kalian di kelas 6 itu tidak kegiatan. Kok tiba-tiba bayarnya segini? Padahal aku masih harus bawa uang saku buat pergi ke namanya karya wisata. Itu kalian bisa menabung menjadikan sebagai uang kalian dari sekarang, supaya ketika kelas 6 nanti uangnya sudah banyak, bisa untuk membayar, bisa untuk uang saku buat pergi. Nah, gimana kita menabung? Gimana? Kalau nabung gimana? Pakai celengan bisa. Timbang bisa. Kemudian buku ya, buku tabungan bisa di celengan, bisa di bank, ada juga koperasi, dan kalau sudah bisa ada juga yang namanya reksadana. Jadi nanti ilmunya lebih lagi, tapi kegiatan SPM, PSM nanti bisa di kelas. Sekarang akan kita mulai kegiatan kelompok. Ini yang sudah sampai ini sudah selesai. Tapi ada uang, ada kebutuhan dan kebutuhan, dan juga mengapa harus menabung. Sekarang sudah berkelompok. Sebelum itu, supaya lebih semangat lagi, kita akan melakukan ice breathing. Apa itu ice breathing? Ice breathing-nya nanti ketika kita bilang hore, silakan kalian jawab dengan tepuk. Hore, hore, hore. Ketika kita bilang yes, silakan kalian jawab dengan kata hore. Yes, hore. Yes, yes, hore. Kalau kita bilang hore, yes, hore. Kalau hore, kalau yes bilang hore. Coba kita lihat untuk nanti fokus. Ya kesana aja fokus. Kalau hore berarti kasih. Kalau ini kasih nama ini. Kalau yes berarti kasih hore. Hore. Yes. Hore. Kenapa? Jangan apa? Kalian kurang fokus. Ulangi. Hore. Hore, hore. Hore, yes. Hore. Ulangi, belum fokus. Ini kok belum berdiri? Ada berdiri, berdiri. Inilah. Hore, hore. Yes. Hore. Hore, yes. Hore. Hore, yes. Hore. Hore, yes. Hore, hore. Yang ini, silakan dulu. Hore. Yes. Hore, hore. Yes, yes. Hore, yes. Silakan dulu. Kelompok yang belakangnya. Hore. Hore, hore. Hore, yes. Hore. Yes kan hore.
macam-macam ya. Seperti ini. Nanti akan kita bagikan satu kelompok satu set. Akan ada juga uang. Uang ini fungsinya nanti untuk kalian membeli barang. Ada yang 1.000, ada yang 20.000, ada yang uangnya macam-macam, ada yang 25.000, 20.000. Fungsinya nanti kamu membeli barangnya dengan uang ini. Kemudian kamu bayarkan kepada penjualnya sebanyak yang kamu ingin, sebanyak yang kamu beli. Kemudian silakan nanti setelah selesai membeli, kamu tempelkan barangnya. Mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kalau ada uang sisa, boleh kamu alokasikan ke tabungan. Kalau tidak ada sisa, ya berarti nanti tinggal oke. Kita beri dulu. Satu. Ini uangnya. Sebentar. Belum mulai ya. Siapa yang akan menjadi uangnya?
Kamu semua berarti untuk kebutuhan ya. Yang besar pakai ini buku dulu gitu. Kemudian silakan kamu menggambar sebuah dompet impian kamu. Kamu tuh pengen dompet yang kayak gitu. Pengen dompetnya warnanya apa, hitam atau coklat atau hitam. Satu anak satu. Mau pensil warna? Silakan diwarnain gambarnya ya. Jangan lupa diberi nama. Nama itu penting supaya apa? Kita tahu kalau masukkan nilai kemana. Kalau tidak ada namanya, mana caranya kita warna ya kan? Warnai diwarnai. Waktunya 5 menit sampai jarum panjang di angka 1. Maksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena ini nilainya diwarnai. Orang boleh, perempuan warna apa saja. Pink, biru, merah. Ada yang kesulitan, semua. Oh ya, orang yang kita puji dengan Tuhan itu sudah ada semua. Diwarnai ya. Yang laki-laki. Jangan lupa diwarnai ya, jumlahnya ya. Satu itu dipegang. Tulisannya oke. Kamu begitu silahkan dulu. Kan.
Sudah kumpulkan semuanya ya? Sudah selesai? Silakan kumpulkan. Sudah bagus-bagus. Ini ada kamu. Silakan ke depan ya. Atau salah satu kelompok. Sudah. Nah, di sini sudah semua ya, sudah semua sudah diwarnai. Isinya bagus. Ada yang ada yang sini. Ya, bagus. Ada yang punya kebutuhan semua, ada yang ada keinginannya saja, ada yang seperti punyanya Raffi, dia punyanya kebutuhan semua dalam waktu 22.000. Ada yang punya L, ada kebutuhan, ada keinginan, tapi dia belum mau menabung. Tidak apa-apa, tidak salah, karena itu preferensi pribadi. Ini ada punya Gina, ada kebutuhan, ada keinginan, sisanya untuk menabung, itu lebih bagus. Jadi antara kebutuhan dan juga keinginan, mana yang harus didahulukan? Kebutuhan. Keinginan itu boleh kamu beli, asalkan uangnya itu cukup dan kamu sudah izin kepada siapa? Orang tua. Ayahnya boleh. Dari kegiatan hari ini, yang paling kamu sukai kegiatan apa? Dari kelompoknya sini, kegiatan apa? Main apa? Main apa? Main jual-jual kaki. Yang kelompoknya L, kegiatan apa yang paling disukai? Kegiatan tadi. Di kelompoknya sini, kegiatan apa yang paling kamu sukai kaki? Menggambar bukan intinya, jadinya ya. Dari kelompoknya sana Maila, kegiatan apa yang paling kamu sukai? Dari jual beli. Kamu tadi menjadi kelompok beli? Dua. Kelompoknya Zahra, yang paling disukai kegiatan jual beli. Barter. Jadi akan ibu simpulkan, ibu simpulkan bahwa dari kegiatan hari ini anak-anak sudah belajar bagaimana mengalokasikan uang dengan lebih baik, karena kalian belajar untuk menabung dan membedakan antara kebutuhan serta keinginan. Kebutuhan itu harus kita penuhi dahulu sebelum adanya keinginan. Keinginan boleh kamu penuhi setelah kebutuhanmu terpenuhi semuanya dan sudah minta izin kepada siapa? Orang tua. Dan jangan lupa biasakan untuk menabung. Jangan uangnya dihabiskan. Itu adalah kesimpulan pembelajaran hari ini. Sebelum kita selesai, kita mau cek dulu fokusnya. Ore, 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 ore. Yes, ore. Yes, yes, ore, ore. Ore, yes, ore, ore. Oke, baiklah. Jadi pembelajarannya apa tadi? Silakan. Boleh ada yang kata satu untuk hari itu lebih penting atau tidak lebih? Lebih.
siap semuanya. Kalau berdua itu harus posisinya yang bagus, kita posisinya yang bagus. Ya, Ra. Ra,